Shalom anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai tema yang terdapat di dalam KD 35. Sumpah Pemuda berarti ikrar atau janji sejumlah pemuda. Beberapa organisasi pemuda sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah. Gagasan terbentuknya Sumpah Pemuda itu merupakan hasil perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, di mana kongres yang diselenggarakan di tempat yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama di Gedung Katolik Jongenlingenbon, tanggal 27 Oktober 1928. Rapat kedua di Gedung Osjapa Bioskop, tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober juga, rapat terakhir, yaitu di Gedung Indonesia Club Gebau di Jalan Keramat Raya. Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia pada tahun 1928 yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia. Nah, ini kita peringati hingga saat ini setiap tahunnya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Boleh dikatakan bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan babak perjuangan baru bagi bangsa Indonesia. Karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Jadi Sumpah Pemuda ini merupakan satu era baru di mana sebelumnya pemuda itu berjuang dengan kedaerahan masing-masing atau yang bersifat lokal, kemudian mengubah strategi menjadi bersifat nasional. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuanlah cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Kita perhatikan beberapa daftar organisasi kepemudaan berikut. Yang pertama akan Ibu jelaskan adalah Trikoro Darmo yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan pada tahun 1915. Yaitu nanti Trikoro Darmo ini menjadi cikal bakal Jong Java. Tujuan Trikoro Darmo adalah yang pertama mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, tujuannya adalah menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo, tanggal 12 Juni 1918, kemudian Trikoro Darmo ini mengubah namanya menjadi Jong Java. Kamu bisa melihat dari beberapa sumber organisasi kepemudaan lainnya yaitu Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Betawi, dan Jong Bataksbon yang berjuang bagi Indonesia. Kita lihat pemuda-pemuda tadi bersatu di dalam Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama ini berlangsung tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan dari Kongres Pemuda pertama ini adalah untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Dari Kongres Pemuda pertama, kita akan lanjut dengan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini dikenal kemudian menjadi Kongres Pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat pertamanya yaitu Sabtu 27 Oktober 1928. Pada rapat ini Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.
Rapat yang kedua diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung OS Japa Bioskop yang membahas tentang masalah pendidikan, serta pembicaranya pada saat itu adalah Purnomo Wulan dan Sarmedi Mangun Sarkoro. Nah, rapatnya yang terakhir yang juga merupakan penutupan, tepatnya di tanggal 28 Oktober 1928, itu di gedung Indonesia Klub Kebau di Jalan Keramat Raya 106. Kita melihat dari Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda. Kita selanjutnya akan membahas tentang arti dan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk sekedar meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya itu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana sejak 1945 bangsa Indonesia sudah diakui yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan golongan itu menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Dalam ikrar Sumpah Pemuda terkandung 3 aspek persatuan. Yang pertama, pengakuan tanah air Indonesia. Yang kedua, pengakuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengakuan bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. Ya, jadi bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa persatuan kita atau disebut juga dengan bahasa resmi, bahasa komunikasi dan pengantar di dalam dunia pendidikan. Ya, bahasa komunikasi antar beberapa suku sehari-hari. Demikian anak-anak ibu semua, materi untuk kita kali ini. Untuk selanjutnya kalian boleh saling berdiskusi dan mengerjakan soal-soal yang sudah dilampirkan di classroom. Nantinya kamu juga akan melampirkannya di LMS. Sampai sekian materi kita. Tetap semangat Ananda semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.